Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika 1 untuk materi logika matematika yang kelima. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang pernyataan berkuantor dan juga tautologi ya. Nah, nanti di sini kita menggunakan pernyataan-pernyataan tautologi yang sudah ada, begitu. Ternyata ada beberapa tautologi itu yang bisa digunakan untuk penarikan kesimpulan. Kalian masih ingat tautologi itu apa? Tautologi adalah sebuah pernyataan yang apabila digantikan dengan kemungkinan apapun, begitu nanti pernyataan majemuk tersebut akan selalu bernilai benar. Nah, itu adalah tautologi. Nah, oke, kita menuju ke penarikan kesimpulan. Ketika kita membicarakan sesuatu, ada beberapa pernyataan begitu, kemudian kita gabung atau beberapa kejadian kita gabung, kita bisa menyimpulkan sesuatu. Nah, di dalam logika matematika kita perlu melakukan proses penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya, begitu ya. Maka ada 3 macam penalaran yang biasa kita lakukan dalam penarikan kesimpulan. Jadi yang pertama adalah modus ponens, yang kedua adalah modus tollens, yang terakhir adalah silogisme. Nah, sepertinya nama-namanya agak-agak susah diucapkan begitu ya. Ada modus ponens, modus tollens, silogisme. Nah, apakah nanti kita belajarnya akan susah itu? Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah modus ponens. Modus ponens itu apa? Begitu. Nah, jadi ini kalau mau kita lihat ya. Jadi ada implikasi P maka H, kemudian ada P, maka menjadi Q. Begitu ya. Kalau ini kita baca, kan kita bacanya jika P maka H dan P maka H. Nah, tautologi ini dapat kita pakai sebagai prinsip penarikan kesimpulan. Nah, ini kita melihatnya bagaimana pada penjelasan ini. Jika kita punya implikasi, antecedennya itu benar, maka dapat disimpulkan konsekuensinya juga benar. Masih ingat anteceden dan konsekuen? Jadi ketika kita punya implikasi jika P maka H, nah, kita P itu adalah anteceden, kemudian Q itu adalah konsekuens. Masih ingat ya? Nah, jadi kalau dituliskan dalam kalimat matematika, kita punya P maka H, implikasi yang benar, maka ketika kita punya anteceden benar, bisa dipastikan H-nya juga benar atau konsekuennya juga benar. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Contoh dari modus ponens. Nah, ketika kita punya implikasi, jika seseorang adalah mahasiswa baru, ia mengikuti PKKMB. Nah, jadi ada implikasi yang benar. Jadi aturannya adalah jika seseorang adalah mahasiswa baru, maka ia mengikuti PKKMB. Nah, kita tahu Rani adalah mahasiswa baru, maka kita dapat menarik kesimpulan Rani itu mengikuti PKKMB. Nah, jadi ketika antecedennya sudah benar, maka bisa dipastikan konsekuennya juga benar. Itu ketika ya orang yang taat aturan kan seperti itu. Kita punya contoh yang kemarin. Jika bel berbunyi, ya kan kemarin, maka mahasiswa masuk ruang kuliah. Oke, maaf. Masuk ruang kuliah. Nah, kemudian ada kejadian belnya itu berbunyi. Maka kalian bisa menyimpulkan, oh, belnya berbunyi loh. Maka kalian masuk ruang kuliah. Nah, itu yang biasa kalian simpulkan, yang bisa kita gunakan untuk simpulkan. Jadi misal ketika Anda tahu sudah kebiasaan gitu, ibu pergi ke pasar, maka pulangnya bawa oleh-oleh.
Nah, maka ketika ibu pergi ke pasar, Anda sudah menunggu, wah ini nanti ibu bawa oleh-oleh. Nah itu kan sebuah kesimpulan. Jadi karena dilakukan berulang-ulang menjadi sebuah implikasi yang bernilai benar, maka ketika terpenuhi ibu ke pasar, maka harusnya kita benar ketika menyimpulkan ibu nanti pulang bawa oleh-oleh. Nah itu kan sebenarnya kita juga sudah melakukan cara menyimpulkan itu sejak masih ini ya anak-anak ya, karena itu sebuah pembiasaan. Oke, contoh yang lain lagi. Jika mahasiswa PGSD maka memakai sepatu pantofel gitu ya. Nah, Anda merasa sebagai mahasiswa PGSD gitu kan, maka Anda memakai pantofel karena Anda mahasiswa PGSD atau sebut saja Ria itu mahasiswa PGSD, maka kesimpulannya Ria memakai sepatu pantofel. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah modus ponen. Ingat ya, ada implikasi, kemudian anteseden benar, maka bisa kita simpulkan konsekuensinya juga benar. Yang selanjutnya adalah modus tolen. Kalau tadi ada implikasi, kemudian anteseden benar, konsekuen bisa disimpulkan benar. Nah, kalau sekarang ada implikasi, kemudian ternyata konsekuennya itu salah atau begini, ingkaran dari konsekuennya itu benar, maka boleh disimpulkan sebagai ingkaran dari anteseden. Nah, di sini. Jika diketahui suatu implikasi, ingkaran dari konsekuensinya benar, maka dapat disimpulkan bahwa ingkaran dari antesedennya juga benar. Ini juga tautologi. Nanti boleh kalau kalian benar po itu tautologi, boleh kalian buktikan dengan tabel kebenaran seperti yang sudah dilakukan kemarin. Nah, secara matematisnya ditulis seperti ini. Ada implikasi P, maka Hi, kemudian terjadi ingkaran Hi atau ingkaran Hi-nya benar, maka boleh disimpulkan ingkaran P-nya pasti benar. Contoh. Ada implikasi seperti contoh yang pertama. Jika seseorang adalah mahasiswa baru, maka ia mengikuti PKKMB. Anda melihat pada saat PKKMB, Anda melihat ada mahasiswa yang tidak ikut PKKMB. Apa yang Anda simpulkan? Anda pasti akan menyimpulkan, oh berarti Banu itu bukan mahasiswa baru karena dia tidak mengikuti PKKMB ya. Nah, itu. Karena kalau dia mahasiswa baru harusnya dia mengikuti PKKMB. Nah, jadi ketika ada aturan, kita kembali ke contoh yang kita buat tadi. Jika mahasiswa PGSD, itu kan, maka memakai sepatu pantofel gitu ya. Yang tadi kita punya. Nah, kemudian Anda melihat ada seseorang tidak memakai pantofel. Nah, Anda boleh menyimpulkan dan itu benar bahwa kesimpulannya seseorang tersebut bukan mahasiswa PGSD. Nah, seperti itu. Itu boleh kesimpulan ini benar. Jadi itu juga sudah kita lakukan ya. Jadi kalau tadi kembali ke contoh yang jika ibu ke pasar maka ibu beli oleh-oleh begitu. Terus kemudian Anda sampai pulang ke rumah kok nggak ada oleh-oleh. Maka Anda simpulkan, oh pasti ibu nggak ke pasar nih. Nah itu seperti itu adalah modus tolen. Kemudian yang tadi jika bel berbunyi maka mahasiswa masuk ke ruang kuliah. Nah
Anda melihat kok mahasiswa belum masuk ruang kuliah ya, nggak masuk ruang kuliah ya. Oh, belnya belum berbunyi. Nah, itu boleh-boleh saja menyimpulkan walaupun nanti ini ya, karena di situ sudah terjadi benar. Jadi ketika mahasiswa tidak masuk, karena suatu kejadiannya adalah ketika bel bunyi makanya mahasiswa masuk ruang kuliah. Maka ketika mahasiswa kok tidak masuk ke ruang kuliah, maka boleh disimpulkan belnya tidak berbunyi. Itu kesimpulan yang benar. Itu ya. Hal itu kejadian, jadi dengan syarat implikasinya itu adalah benar, kemudian lingkaran H-nya itu juga benar, maka kita boleh menyimpulkan kalau kesimpulan dari artinya lingkaran P-nya itu juga benar. Jadi kalau ada implikasi, lingkaran konsekuennya benar, maka bisa disimpulkan lingkaran dari antecedennya juga benar. Oke, yang terakhir adalah silogisme. Silogisme itu bentuk yang seperti ini. Ada implikasi P maka H, kemudian H maka R, boleh kita simpulkan P maka R. Nah, seperti ini. Tautologi ini juga bisa dipakai untuk penarikan kesimpulan. Jadi ini juga tautologi ya. Nanti kalau kalian mau buktikan boleh-boleh saja. Jadi P maka H maka R. Maka boleh disebutkan ini jadi karena ini sudah masuk, boleh langsung kita simpulkan bablas ke sana ya. P maka R itu benar. Nah, ini juga sering kita gunakan dalam menyimpulkan. Sebagai contoh, jika Andi rajin belajar, maka ia pandai. Kemudian ada implikasi lagi. Jika Andi pandai, maka ia lulus ujian. Maka dapat ditarik kesimpulan jika Andi rajin belajar, maka ia lulus ujian. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari silogisme. Jadi, yang kedua, konsekuen dari implikasi yang pertama. Jadi kan ada tadi P maka H, kemudian konsekuen dari implikasi yang pertama itu jadi anteseden implikasi yang kedua, maka bisa kita simpulkan ininya hilang, tinggal anteseden yang pertama dengan konsekuen yang kedua. Tadi ya, ini kan ini sama ini. Nah, jadi boleh langsung ambil Andi rajin belajar, maka ia lulus ujian. Nah, itu adalah contoh dari silogisme. Oke, selanjutnya nanti untuk latihannya boleh kalian buat masing-masing satu contoh saja. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus ponen 1. Kemudian dengan modus tolen 1, silogisme 1. Nanti tugas bisa dikumpulkan melalui assignment pada e-learning. Jadi waktunya paling lambatnya kapan juga ada di sana. Silahkan nanti diperhatikan. Baik, jadi materi logika matematika sudah cukup sampai di pertemuan ini, sampai di logika matematika yang kelima. Nanti setelah ini kita akan review, kemudian akan ada uji kompetensi untuk logika matematika, baru nanti kita bahas ke kompetensi yang kedua yang harus kalian tempuh, yaitu tentang himpunan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan lebih lanjut. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika dari saya ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.